Halo semuanya, balik lagi di podcast SSB Bercerita, Sosial Seni dan Budaya Bercerita. Kali ini ditemenin sama aku, Irham Naufal, dari S1 Informatika Angkatan 2020. Nah, seperti biasa di podcast yang udah episode ke-9 ini, kita ditemenin bintang tamu yang keren nih, dari UKM Sosial Seni dan Budaya. Nah, sebelum aku sambut, Aduh, sinyal aku jelek banget. halo. Halo, halo, Masuk, masuk masuk. nggak suaranya? Perkenalan ya tadi ya? Iya. Ya udah langsung aku sambut aja dari UKM Bengkel Seni Embun, Kak Arif Darmawan. Halo, Kirham. Halo Kak, gimana sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Oke. Eh, aku penasaran nih sama UKM Embun. Kenapa namanya Embun sih Kak? Oh, jadi embun ini di mana filosofinya ini tuh sebagai penyegar gitu. Jadi Wih, kita pengen tuh itu mereka bisa apa namanya refresh dari segala mungkin penat-penat dia, hal-hal yang lainnya apa gitu, gitu sih. mantep banget. Dari filosofinya aja udah mantep banget nih. Nah, kira-kira UKM Embun itu apa sih Kak? Fokus utamanya itu ngapain aja dan sebagainya? Oke, jadi Bengkel Seni Embun ini tuh kita UKM yang bergerak di bidang kesenian ya, di mana kita itu mewadahi 5 bidang kesenian atau yang biasa kita sebut itu namanya talent. Apa aja sih? Nah itu tuh ada movie, ada kita tuh di Bengkel Seni Embun itu menjadi suatu wadah ya buat mahasiswa atau mahasiswi Telkom di mana mereka bisa menuangkan bakat seninya tentunya. Tapi nggak cuma itu aja, nggak cuma apa namanya uang aja, kita juga ingin mengembangkan potensi atau bakat yang mereka miliki yang sudah mereka tuangkan di UKM Embun ini. Tuh. Wah, bagus banget nih berarti nih. Uh, ada talentnya ada 5 ya Kak. Berarti kalau masuk Embun itu pasti ada keuntungan tersendiri dong buat talentnya itu. Nah, Ada. kira-kira keuntungannya apa tuh Kak? Pasti banyak banget nih. Oke, kalau misalnya bicara keuntungan di UKM Embun ini sih banyak ya pastinya. Mungkin bisa kita ambil satu contoh aja nih. Kita kan apa namanya UKM ini bergerak di bidang kesenian. Nah, banyak juga kan tadi talent-talentnya dan tentunya kurang lebih kita itu eh, mungkin atau bahkan bisa dibilang bakal ketemu yang namanya panggung. Nah, eh, dan juga banyak orang yang nonton gitu kan. Terus keuntungannya itu kita bisa menjadi lebih apa namanya ya percaya diri gitu loh. Eh, karena apa ya? Kalau aku mau cerita nih sedikit. Kalau jujur kalau misalnya dibilang apa namanya dulu aku tuh eh, hampir yang namanya kurang gitu buat percaya diri, apalagi ketemu orang banyak gitu. Mungkin bisa dibilang apa ya bahasanya yang bisa disebut itu demam panggung kali ya. Nah, iya, iya. Nah, dengan aku bergabung di Embun ini sendiri itu, aku bisa berubah lah minimal aku di sini bisa ketemu apa namanya lebih berani buat tampil di hadapan orang atau ngomong di depan orang secara langsung gitu loh. Eh, Mungkin yang tadinya agak malu-malu sekarang tuh mikir kayak aduh
sekarang kan lagi masa pandemi nih gini, terus kangen deh gitu ngeliat orang-orang secara langsung gitu, tampil di depan orang banyak gitu kan. Beda kan pasti vibe-nya walaupun online gini, offline. Nah, dan juga keuntungan lainnya itu kita di Embun ini tuh bisa ketemu orang-orang yang di luar Telkom gitu, di luar lingkup Universitas Telkom. Karena di Embun ini tuh kita banyak kenal sama komunitas luar di universitas lain dan juga kayak kumpulan-kumpulan seni gitu di luar sana. Jadi gitu keuntungannya kalau bisa dibilang. Banyak banget kan keuntungan kalau ikut UKM Embun. Nah, dari yang kurang percaya diri dilatih ini, semuanya wajib tampil di panggung buat ngelatih mental biar percaya diri ya Kak. Ya, biar lebih berani gitu, Nah, ketemu dengan orang banyak, dilihat orang banyak gitu. pasti mengukir prestasi gitu Kak. Di spill dong Kak, prestasi. Oke, kalau misalnya ngomongin prestasi itu kita dulu itu di 2014 nerima penghargaan UKM terbaik secara umum ya. Itu di 2014, terus di 2018 dan 2019 itu kita juga nerima penghargaan sebagai UKM terbaik selama 2 tahun berturut-turut. Nah, itu. Terus di 2020 kita nerima lagi penghargaan UKM terbaik secara umum. Di tahun 2021 ini kita udah pernah ikut lomba, cuma mungkin emang belum rezekinya ya, atau apa namanya belum bisa mengais prestasi itu. Makanya kita belum di tahun ini tuh belum bisa menggapai prestasi barulah dari tahun sebelumnya tuh. Ya kita berharap aja sih nanti eh, nextnya Embun ini bisa gitu sih. Mengukir prestasi sebagai UKM terbaik dong. Nah, pasti pada penasaran kan gimana cara daftarnya ke UKM Embun ini. Cara daftarnya gimana tuh Kak? Ini daftar untuk join di UKM Embun ya berarti. Iya, di Embun. Oke, kalau misalnya apa namanya untuk join di Embun ini kita tuh sifatnya terbuka gitu. Jadi mereka kapanpun mau masuk itu bisa gitu, asal mereka punya niat. Tapi kalau misalnya untuk pendaftaran secara formal, secara resmi itu biasanya kita itu setelah apa ya? Sebelum setelah UKM Fair kali ya, atau bahkan pas UKM Fair itu kita bakal biasanya ada form gitu buat join ke kita. Nah, itu tuh nanti bakal di-share di sosial media Embun gitu loh untuk ke depan. Mungkin setelah UKM Fair itu kan biasanya kita di-share itu di UKM Fair juga kan untuk info-info oprek gitu. Nah, mungkin setelah UKM Fair itu bakal di-share di sosial media Embun, baik itu IG atau Line atau Twitter yang lainnya juga gitu. Kalau untuk bergabung sih kita kapan aja bisa bergabung gitu. Kita karena sifatnya terbuka. Jadi yang pengen belajar mana imun itu boleh banget seleksi-seleksi gitu kok. Kita semua belajar dari awal di sini, belajar bareng-bareng sampai bisa berkembang nantinya gitu. Tuh guys, terbergabung di UKM Embun. Nah, kalau misalnya dari proker gitu ngadain acara, itu kepanitiaannya bisa terbuka juga nggak Kak untuk umum? Oke, kalau misal untuk proker itu uh, biasanya kita itu ngambil dari talent internal di Imbun dulu kali ya. Karena kan kita juga pengen talent-talent kita ini bisa ngerasain gimana caranya bergabung dalam suatu kepanitiaan di organisasi. Apalagi kan kita juga punya talent yang namanya event organizer. Nah, itu
biasanya mereka itu selain melakukan prokernya sendiri, dia event organizer ini bisa membantu kita di acara-acara internal kita gitu. Gitu sih. Oke. Nah, kalau misalnya itu Kak, mau nanya, ini personal sih, ada personal nih. Gimana cara mempertahankan eksistensi UKM agar peminatnya tetap banyak gitu Kak? Oke, cara mempertahankan eksistensi peminatnya banyak, mungkin bisa dibilang dari job atau lomba-lomba kali ya. Jadi maksudnya kita tuh kan di sini nggak cuma sekedar latihan aja gitu di setiap talent itu ataupun yang lainnya. Kita juga di sini juga sering apa ya, bekerja sama dengan pihak internal ataupun eksternal kampus untuk melakukan project dan juga job di mana itu tuh bisa sebagai daya tarik juga untuk mempertahankan dan juga bisa menambah peminat untuk gabung ke kita. Paling gitu sih kalau untuk Bener banget sih, kayak kalau ikut UKM tuh pengennya kayak ada sebuah challenge juga ya kayak ada lomba, nggak cuma acara-acara jadi proker kita yang cuma belajar aja gitu kan, kita harus bisa menuangkan lah gitu istilahnya. nah iya bener banget. Nah, dari semua acara-acara yang ini untuk kakak nih ya, yang pernah kakak ikuti di Embun, kayak lomba atau proker dan sebagainya, itu ada pengalaman yang paling berkesan atau paling seru gitu lah kak? Ada nggak kak? Pengalaman terseru ya sama proker. Oh ada. Jadi beberapa waktu minggu lalu kemarin itu kita tuh ada satu proker. Nah itu tuh kayak proker, ya ada proker musik itu di jalan kita. Nah itu tuh kita dari pengurus ini dan juga dari apa rapi gitu loh. Nah, itu di sini yang ikut di acara ini tuh mau panitia ataupun peserta itu tuh kita rame-rame kayak pakai kostum gitu, kostum unik. Nah, itu sih yang paling nggak bisa dilupain karena macam-macam gitu kostumnya, kayak ada yang jadi Vala itu Palat. totalitas banget, dan ada yang jadi Minion itu juga Kakak lucu-lucu jadi apa banget sih, dan kak? itu Kakak jadi apa kak apa kostumnya? kalau nggak salah waktu itu kemarin jadi Sherlock Holmes kalau nggak salah. Itu benar-benar mereka tuh pada, kita bahkan nggak nyangka ya kalau bakal setotalitas itu gitu loh, sampai ada yang make up segala macem. Itu seru banget sih dan nggak bakal bisa dilupain kayaknya deh, Itu jadi beda banget sih. kenang-kenangan. Itu keren banget Iya. sih. Nah, eh, kalau tadi itu pengalaman terserunya, nah ini kebalikannya nih kak. Pasti di UKM tuh ada banyak tantangan kan kak. Kalau tantangan tersulit, terberat untuk menjalankan suatu proker tuh apa kak? Atau ada proker yang emang kayak kakak, aduh susah banget nih gitu. Dan ada ceritanya sendiri. Tantangan tersulit ya. Apa ya? Mungkin kalau tantangan tersulit dan terbesar, kita bakal balik lagi dengan kondisi yang seperti ini ya, yang semua iya tantangan, karena biasanya kita ini kalau buat acara kan biasanya ngedirect langsung atau ngelihat secara langsung di stage gitu. Tapi sekarang kita cuma apa namanya, serba lewat layar, mikirin konsep juga harus benar-benar yang bisa apa namanya, bisa menarik peminat lah buat penonton gitu. Kita juga harus benar-benar siapin semuanya ekstra karena kan beda ya siapa
offline ke online itu kita harus benar-benar bisa beradaptasi dan juga menyesuaikan sih dengan keadaan supaya kita juga bisa maju terus, nggak berhenti di situ aja gitu. Itu sih intinya di masa pandemi ini keadaan serba digital dan modern, tantangan juga. Apalagi kita UKM kesenian kan, Iya, ada harus pentas, tatap muka. ada dance bahkan yang harus belajar koreo sekarang depan laptop koreonya. Nah itu kan Nah, di masa pandemi kayak gini berarti harus ada apa antisipasinya gitu kan, Kak? Nah, proker-proker tuh gimana, Kak? Apakah ada yang ditambah kayak misalnya, oh pandemi berarti ada proker yang justru kayak baru gitu terinspirasi dari serba digital ini. Ada nggak, Kak? Kalau buat proker baru di serba digital sih apa ya, sebenarnya kita juga pengen ya gitu ngebuat acara yang apa namanya digital gitu, yang pengen ngejalanin aja gitu. Terus tapi kan kita harus baik lagi ngelihat kondisi di internal kita seperti apa, apakah memungkinkan atau enggak. Jadi kalau misalnya buat proker kerja baru itu di masa pandemi ini sih belum ada ya. Kita masih ngejalanin proker-proker yang biasa ada di Embun ini sendiri gitu. Mungkin lebih ke penyesuaian proker lama dengan menggunakan digitalisasi itu ya, Kak ya? Iya. Dari Closing statement. Oke. Oke, buat kalian semua nih, pokoknya jangan di masa seperti ini tuh kita, ini maksudnya buat orang-orang kan? iya buat Apa yang gimana? pada dengerin. Oke, jadi kalau misalnya buat kalian ini di masa kayak gini tuh, kalian jangan berhenti berkreativitas, karena kreativitas itu justru bisa dibilang sangat penting ya di saat seperti ini. Kita harus bisa melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu. Itu pertama, terus jangan pernah berhenti belajar, karena ini apalagi digital ini belajar pasti udah gampang, walaupun ada yang apa namanya harus tetap secara langsung gitu, tapi seenggaknya bisa memperingan lah keadaan gitu. Dan juga apa ya, percaya diri aja, berani untuk melakukan hal baru, agar kalian itu nggak stuck di situ aja, nggak cuma diem di situ aja, buatlah inovasi baru. Mungkin itu aja sih kalau dari statement dari kita, kalau dari Embun. Oke. Tuh, pokoknya apapun tantangannya, mau di pandemi kayak gini, tetap nggak boleh berhenti berkreativitas. Kayak UKM Embun yang terus menyesuaikan program kerjanya, meskipun di pandemi ini bisa tetap jalan gitu. Nah, Betul. makanya jangan lupa bergabung di UKM Embun supaya bisa menyegarkan Konsisten. semuanya. Oke. Oke, makasih banyak Kak Arif buat waktunya udah ngobrol-ngobrol di podcast SSB Bercerita ini. Mungkin episode kali ini cukup sekian. Terima kasih semuanya. Jangan lupa join UKM Embun. Jangan lupa join. Dadah Makasih semuanya. semuanya. Ya, makasih Kak.